7 besok kita menikah. Aku maniak sekes. Adrian mengulang sindiran Naomi. Apa kamu sedang memujiku? Aku tidak sedang memuji, bantah Naomi. Ia menarik kedua kakinya yang masih di pangku Adrian, lalu menurunkannya ke lantai dan memasang sikap waspada. Kalau begitu apa? Kamu bilang aku maniak sekes. Artinya kamu mengakui bahwa aku perkasa. Bukankah begitu? Sepasang mata Naomi melotot mendengar kalimat narsis nan santai yang meluncur bebas dari mulut pria itu. Adrian menyeringai. Sangat menyenangkan baginya melihat semburat merah di pipi Naomi. Percaya diri sekali Anda, Tuan. Haruskah aku buktikan lagi? Bukankah kamu sudah merasakan sendiri bagaimana aku diranjang? Atau, apa perlu aku tambah durasinya? Durasi, apa yang dia bicarakan? Gemetar sudah tubuh Naomi karena ulah Adrian. Mendadak rasa panas terasa merambat ke seluruh tubuhnya. Dan ia yakin kedua sisi pipinya sudah merah layaknya buah tomat. Diakui oleh Naomi dalam hati. 2 kali dilahap Adrian memang membuatnya kehabisan tenaga. Aku tidak butuh tambahan durasi. Sambarnya, membuat Adrian menggeser posisi duduk hingga tiada jarak lagi di antara mereka. Ia melepas jas yang membalut tubuhnya dan melempar ke sembarang arah. Wah, sepertinya kamu memang senang memujiku. Tidak tambah durasi saja kamu sudah sesenang ini. Apalagi kalau ditambah. Baiklah, aku akan bekerja sekuat tenaga. Rasanya Naomi hampir gila berbicara dengan Adrian. Kedua tangannya menahan dada Adrian yang mulai menghimpitnya. Jangan salah paham padaku, Tuan. Aku tidak pernah memujimu perkasa dan tidak butuh tenagamu. Sepertinya kamu memang sengaja menantangku. Ayo kita taruhan. Adrian menggendong tubuh mungil Naomi ala bridal style, dan membawanya menuju ke kamar. Entah sadar atau tidak, Bruno ada di balik pilar, sedang menutup kedua matanya dengan telapak tangan. Ya ampun, aku pasti salah lihat. Aku masih di bawah umur. Tidak pantas melihat adegan dewasa seperti ini. Sementara Naomi mulai panik dan terus memberontak dengan mengayunkan kedua kakinya. Begitu tiba di pintu kamar, ia menarik gagang dan menahan ketika Adrian mendorong daun pintu dengan kakinya. Hei, Tuan Adrian jelek, arogan dan pemaksa. Kamu tidak bisa seenaknya menjamahku. Kita bukan sepasang suami istri, jadi jangan sembarangan. Adrian menatap Naomi yang masih dalam gendongannya. Kamu benar-benar sudah tidak sabar. Ya. Tenang saja, waktu kita masih banyak. Ia menendang pintu hingga terbuka, membuat Naomi semakin panik. Tanpa banyak berkata, Adrian menghempas tubuh Naomi ke ranjang. Wanita muda itu akan bangkit untuk melarikan diri. Namun Adrian bergerak lebih cepat dengan menghimpit tubuhnya. Tangannya menyelinap di balik pakaian Naomi dan menjelajah sesukanya. Hei, Tuan maniak sekes, tidak punya perasaan. Kenapa tidak menikah saja? Dan kamu akan bebas melakukannya dengan istrimu. Jadi kamu sedang memaksaku untuk menikahimu. Ya, kenapa dia pintar sekali bersilat lidah. Naomi semakin geram rasanya. Jika punya sedikit keberanian, ia pasti sudah melayangkan tinju ke wajah Adrian. Bukan memaksamu, aku hanya menyarankan. Adrian mengelus rambut Naomi dengan lembut. Baiklah, karena kamu sudah memberi saran yang positif. Jadi aku akan bermurah hati dan memenuhinya. Besok kita akan menikah. Sudut bibir Adrian terangkat membentuk senyum penuh kepuasan. Bangkit dari tempat tidur membenarkan dasi dan kemeja yang berantakan karena ditarik oleh Naomi. Kemudian berjalan santai keluar kamar tanpa mengindahkan ekspresi kesal wanita itu. Bruno, siapkan segalanya. Naomi menuntutku untuk segera menikahinya. Memang siapa yang sudah tidak sabar dinikahi olehmu? Jangan memutarbalikkan fakta, Tuan. Batin Naomi geram. Sementara Bruno yang sejak tadi berada di ruang tengah membeku, menatap Adrian yang sudah menghilang di balik pintu kamar mandi yang terdapat di ruang tengah. Sepertinya aku butuh dokter, Tuan Adrian yang sudah gila. Tapi kenapa aku yang harus minum obat? Ujar Bruno dalam hati sambil menggaruk kepala. Jika biasanya pernikahan membawa rasa hangat dan bahagia bagi setiap pasangan, namun tidak dengan Naomi dan Adrian. Pernikahan keduanya berlangsung secara sederhana dan hanya dihadiri beberapa saksi. Bahkan Adrian tak melibatkan keluarga besarnya di hari penting itu. Bagi Naomi, menikah dengan Adrian Marks seperti terjebak dalam sebuah labirin buntu.
Yang ada hanya jalan berliku tanpa jalan keluar. Pria arogan dan pemaksa itu berhasil mengikatnya dengan rantai bernama hutang. Satu-satunya hal yang menguntungkan bagi Naomi adalah jaminan Adrian untuk melindunginya dari Ken. Sedangkan bagi Adrian, menikahi Naomi seperti mendapatkan anak panah, tajam dan melesat cepat, yang akan menghancurkan musuh dalam sekali membidik. Seharusnya malam ini dihabiskan Adrian berdua dengan Naomi, tetapi justru sebaliknya. Setelah mengikrarkan janji suci untuk melindungi dan menjaga Naomi, Adrian malah menghabiskan waktunya di sebuah tempat hiburan malam. Tuan, Anda sudah minum banyak. Apa tidak mau pulang dulu? Anda kan bisa minum lagi besok, bujuk Bruno ketika menyadari tubuh Adrian mulai oleng, dan sorot matanya sudah sayu. Ia menggeser gelas yang digunakan tuannya ke sudut meja, membuat tubuh Adrian melorot untuk meraih benda itu. Hei! Apa yang kamu lakukan? Kenapa cerewet sekali malam ini? Tangan Adrian terulur meraih gelas minumannya. Ia geser ke hadapan pelayan wanita yang sedang duduk di sisinya. Daripada mengganggu, lebih baik ikut minum, tawarnya kepada Bruno. Tidak, Tuan, tolak Bruno cepat. Kalau saya mabuk siapa yang akan membawa Anda pulang? Tuan, kan bisa menghabiskan malam di tempat ini. Saya siap menemani. Ujar seorang wanita berpakaian terbuka, menggeser posisi duduknya semakin mendekat. Melihat itu, Bruno tak tinggal diam. Bisa berbahaya jika tuannya sampai menghabiskan malam bersama sembarang wanita. Naomi mungkin benar-benar akan menendangnya. Jangan mencoba merayunya. Tuan Marks sudah menikah. Pergi sana, ujar Bruno tanpa basa-basi. Mendengar ucapan frontal Bruno, wanita itu hanya dapat mengerucutkan bibir sebelum akhirnya melangkah pergi. Tuan, mari kita pulang. Apa Anda tidak kasihan dengan Nona Naomi? Dia sendirian di apartemen. Sekali lagi Bruno berusaha membujuk. Naomi, gumam Adrian. Iya, Tuan, ini kan malam pengantin Anda. Seharusnya Anda menikmati malam indah ini bersama. Kalimat panjang itu kemudian terpotong kala Bruno mendapati Adrian sudah menjatuhkan kepalanya di meja. Setelah minum banyak, dia malah tertidur. Menambah pekerjaanku saja. Titik, titik, titik. Malam hampir larut ketika Adrian tiba di hunian mewahnya. Bruno menggotong tubuhnya dan mendudukkan di sofa. Hampir saja ia terjungkal menahan tubuh berat Adrian. Melelahkan sekali. Rasanya pinggangku mau patah membawa tuan dari lantai bawah. Gerutunya sambil memijat pinggang. Perhatian Bruno akhirnya teralihkan pada pintu kamar yang baru terbuka. Tampak Naomi baru saja keluar dari sana. Selamat malam, Nona. Selamat malam, balas Naomi. Kemudian menatap pria dewasa yang pagi tadi sudah resmi menjadi suaminya. Posisi Adrian sekarang sudah cukup untuk menjelaskan apa yang terjadi. Apa dia mabuk? Hehe, sepertinya begitu. Nona, mungkin suasana hati tuan sedang buruk. Ia melirik Adrian yang masih dalam pengaruh minuman. Saya akan membawanya ke kamar. Bruno kembali menggotong tubuh Adrian, lalu membaringkannya di ranjang. Sungguh perjuangan berat. Nona Naomi, saya permisi. Ini sudah malam. Bruno membungkukkan kepala hormat. Baik, terima kasih. Selepas kepergian Bruno, Naomi menatap Adrian yang terbaring di ranjang, lalu membantu melepas sepatu. Aku akan membalasmu. Hai Lea, gumam Adrian dengan suara berat. Naomi menyorot Adrian dengan penuh tanya sekaligus kesal. Dasi yang melilit leher ia tarik hingga membuat Adrian nyaris tercekik. Hehe, dia kan sedang mabuk. Kalaupun aku mencekiknya sampai mati, dia tidak akan tahu. Kapan lagi aku bisa menyiksanya kalau bukan sekarang? Perlahan kelopak mata Adrian mulai terbuka, membuat Naomi terlonjak. Wanita muda itu baru akan mengambil langkah 1000. Namun Adrian menariknya hingga terjerembab di atas tubuhnya. Lepaskan aku, Tuan. Pekik Naomi berusaha memberontak. Sialnya. Meskipun dalam keadaan mabuk, tenaganya masih kalah jauh dari Adrian. Naomi bahkan tak kuasa melepaskan diri dari cengkraman Adrian. Hei, apa yang Anda lakukan? Kenapa menarik pakaianku? Lepaskan. Tuan Adrian. Set. Adrian meletakkan jari telunjuk di depan bibir Naomi. Apa kamu tahu? Aku sangat mencintaimu. Bisiknya. Dek, tubuh Naomi gemetar. Jantungnya berdetak sangat cepat. Ia menatap sepasang mata sayu yang berada di atasnya. Hai Lea,
Dek, dek, dek.